Karena itu dalam Jokowi, dia adalah seorang stoik, dia adalah air, dan dia memang nature-nya dia itu adalah seorang pemebel, bukan pengguna meja bundar, tapi dia pencipta meja bundar itu. Kalau dari perspektif akademik tentu saja, ini mesti lihat dari sejarah sesungguhnya. Karena sejarah Rusia-Ukraina itu bukan hanya persoalan, memang rata-rata di sini lebih khusus para pengamat, mereka hanya melihat dari kasus misalnya Crimea misalnya, start dari sana. Tapi sesungguhnya sejarahnya udah jauh, mesti ditarik ke tahun 1991. Pasca pecahnya Uni Soviet itu. Dan antara Yeltsin dengan Kuchma, presiden Ukraina tahun 91 itu sebetulnya sudah mulai melakukan dialog alot soal karena pada waktu itu Ukraina sendiri sudah mulai ancang-ancang untuk ambil sisi barat NATO. Karena itu dalam pikiran Yeltsin, dalam pikiran Rusia, tentu saja ini nggak bisa langsung diterima, karena bagaimanapun Ukraina itu adalah gerbang terakhir Rusia dari, ini sebetulnya masih boleh dibilang ini case seperti ini itu masih sisa-sisa perang dingin lah, kurang lebih begitu, antara barat dengan timur. Karena itu kedua pemimpin waktu itu sangat alot untuk berbicara soal ini, dan puncaknya itu tahun 97 puncaknya. Nah, puncaknya itu ada 3 pertemuan paling penting 97 itu, kalau saya tidak salah itu pertemuan antara Rusia, Ukraina dengan NATO, lalu ada Rusia, NATO, dan Rusia, Ukraina. Bicara hal yang sama. Tapi at the end of the day itu mereka melihat bahwa tentu saja Ukraina mengambil posisi barat untuk mengatakan bahwa kita punya sovereignty, punya kedaulatan, dan tidak ada negara lain yang boleh mengintervensi kita itu. Itu prinsip dasarnya, itu prinsip demokrasi tentu saja, di mana Ukraina sendiri memang mau mengarah ke barat. Tapi pada titik tertentu ini sangat reasonable juga buat Rusia untuk mengatakan kalian mesti mikir deh, karena gua ini tetangga lu. Kurang begitu kalau bahasa ininya. Saya rasa ini krisis Ukraina Rusia ini persis kalau dalam konteks yang paling sederhana itu adalah hubungan kebertetanggaan itu, neighborology itu istilahnya dia. Jadi kalau saya ambil contoh ya, dua orang yang bertetangga, kalau satu orang mau menggali mesin pompa air, betul bahwa itu di pekarangannya, tapi dia mesti memikirkan tetangga di sebelahnya itu, apakah mesin air itu mengganggu enggak itu. Kurang lebih begitu dia punya kondisinya. So simple itu. Iya, maksudnya dalam konteks yang ini ya, maksudnya saya hanya memberi gambaran sederhananya begitu. Atau saya mau menanam satu pohon di pekarangan saya, tapi saya mesti memikirkan efek pohon itu nanti terhadap tetangga saya itu kan. Kurang lebih begitu. Nah, apalagi dalam sistem militer misalnya kan. Pertahanan. Dan menurut saya sangat reasonable kalau Rusia memiliki keberatan soal ini itu. Jadi kurang lebih begitulah ini sejarahnya, lalu udah mulai masuk politik, masuk ekonomi, dan hubungan Ukraina dengan Uni Eropa itu kan. Makin kompleks, jauh lebih kompleks. Saya lihat tentu saja ada gap ya antara kelas kepala, kelas elit itu dengan masyarakat di akar rumput dan juga di level mahasiswa. Saya tidak ke Kiev, ke Ukraina, tapi saya punya kawan-kawan banyak dari Ukraina di Rusia itu. Di kampus saya banyak sekali anak Ukraina yang belajar di RUDM. Dan secara budaya kan mereka ini kurang lebih sama. Ya. Jadi mereka saudara sebetulnya, saudara sekandung lah dari Kievan Rus, yang akhirnya memang mereka memilih untuk berdiri sendiri kan, Ukraina pisah. Maksud saya dalam dialog harian itu kawan-kawan dari Ukraina dengan kawan-kawan Rusia, itu saya rasa mereka tidak melihat bahwa ini persoalan politik di tingkat elit, sambil di generasi mudanya mereka melihat bahwa mereka tak bersaudara itu. Dan saya ingin mengafirmasi hampir semua, mulai dari pernyataan elit-elit Rusia di Moskow, juga para duta besar termasuk duta besar Indonesia, dia selalu bilang bahwa
we are not fighting with Ukrainians because they are our brothers and sisters. Jadi yang kita lawan itu adalah satu sistem politik global itu, yang memang sangat tidak fair terhadap dunia timur ya, kurang lebih begitulah. Kalau dibahasakan begitu ya, elit ya, dari perspektif elit ya. Dan dari perspektif akademik tadi memang kalau di level mahasiswa tentu saja mereka merasa bahwa Rusia Ukraina itu kan sempat ada demonstrasi juga. Ada demonstrasi, dan termasuk bukan hanya di Rusia tapi juga di Eropa Barat, di Jerman, di Inggris ada demonstrasi. Tapi demonstrasi itu bicara soal kemanusiaan, soal kemanusiaan, dan juga ada yang politis tentu saja. Tapi di tingkat elit tentu saja baik dari pihak Rusia maupun pihak Ukraina, mereka pasti berpikir bahwa ini tentang negara saya itu, kurang lebih begitu. Karena itu semua argumentasi mereka memang harus mempertahankan bahwa biar Ukrainian, biar Rusian. Jadi semua memang orang selalu berpikir bahwa ini buat negara saya, jadi saya harus mempertahankan dengan argumentasi saya. Dan saya rasa kedua belah pihak, Rusia sendiri juga dia punya argumentasi yang reasonable dan sangat bisa diterima oleh publik kalau kita meneliti secara jauh lebih ke dalam. Dan Ukraina sendiri juga pada titik tertentu memang mereka punya alasan-alasan tersendiri. Nah sekarang persoalannya menurut saya bagaimana, ini temanya titik temu ya. Jadi sebetulnya mereka, Jokowi lebih khususnya, dia mulai mencari titik temu dari kedua saudara ini gitu. Jadi saya rasa ini kunjungan Jokowi ini adalah salah satu upaya untuk mencari di mana sih titik brotherhood dari mereka dua ini gitu kan. Ya dalam persahabatan atau hidup berkeluarga juga adik kakak juga kadang bisa bertengkar itu, dua saudara itu. Tapi yang ingin dibikin oleh Jokowi sesungguhnya adalah mencari titik temu dari dua saudara yang sedang berselisih ini. Mereka punya kelebihan tapi juga punya kekurangan tuh. Karena itu mesti mencari satu titik temu supaya mereka kembali kepada satu family itu sebagai penghuni planet bumi itu. Oh gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke. Sebetulnya saya coba untuk tidak masuk ke kesan personal ya, tetapi saya hanya ingin melihat gambaran besar perbedaan Jokowi dengan para pemimpin lain itu. Atau kalau lebih luas lagi, perbedaan Jokowi dengan elit-elit yang masih berada di, atau karakteristiknya itu adalah karakteristik era industrial atau karakteristik era cerobong asap, kurang lebih begitu. Jadi itu ada dua perbedaan. Jadi Jokowi ini adalah satu pemimpin yang hidup di era digital dan punya ciri khas digitalized manusia yang terdigitalisasi itu. Itu dia sebagai seorang individu gitu. Nah, kebanyakan para pemimpin di dunia ini masih berada di era industrial. Era industrial itu adalah karakteristiknya kurang lebih begini. Era industrial itu adalah era di mana, atau dalam konteks Karl Marx misalnya, era industrial itu adalah era perusahaan di mana di situ ada satu sistem ekonomi dan politik. Jadi ada bos, ada bawahan. Dan itu mempengaruhi politik barat, termasuk Amerika Serikat. Jadi, menurut saya, kalau kita jadi Barat ini, pemimpin Barat ini menempatkan diri sebagai bos. Betul. Sebetulnya negara-negara berkembang itu menjadi setuju. bawahan. Justru itu sekarang mengapa ini energi masyarakat dunia sekarang itu lebih mengecam NATO, lebih mengecam United States. Karena apa? Dia belum keluar dari era industrial itu. Dia merasa diri sebagai bos, lalu yang lain itu bawahannya itu. Nah, munculnya si Putin ini sebetulnya mau menabrak sistem itu. Bahwa you nggak bisa lagi anggap orang di luar you itu sebagai, maksudnya di luar NATO. Di luar NATO itu, di luar Barat. Bahwa kita ini bukan karyawanmu atau bukan anak buahmu. Nah, era digital itu kan ditandai oleh satu era di mana partnership itu adalah segalanya itu. Jadi boleh dibilang era digital itu adalah era the age of partnership. Kurang lebih begitu gambarannya. Kita kembali. Kunjungan Jokowi ini sebetulnya ada dua hal yang saya ingin tekankan itu. Pertama, ada kunjungan kemanusiaan, tentu saja itu semua orang udah membahas itulah tentang perdamaian. Tetapi juga ada kunjungan politis. Jadi misi Jokowi itu atau politik Jokowi
itu adalah politik persahabatan yang mau dibangun. Sementara Barat yang dia lawan dalam tanda kutip, secara implisit dia melawan Barat sesungguhnya. Karena G20 itu oleh NATO, mereka bilang kita akan boykot karena you undang Rusia. Termasuk APEC yang dipimpin Thailand, termasuk ASEAN Summit yang dipimpin oleh Kambodia. Mereka bilang kita akan boykot karena kalian mengundang Rusia. Jokowi bilang, Jokowi tidak mengatakan bahwa saya nggak setuju dengan kalian. Dia tidak melakukan itu. Karena itu politik Jokowi itu politik simbolis. Dia diem tapi dia pergi ke Rusia itu. Nah ada dua cara membaca itu dia berangkat ke sana. Satu, secara politis, secara geopolitik. Dia bilang, Barat, NATO, saya nggak ikut kamu ya. Saya masih punya independensi untuk menentukan sikap saya sebagai warga negara Indonesia, kepemimpin Indonesia dan juga bagian dari politik regional ASEAN. Saya ke sana untuk merangkul keduanya, baik Ukraina maupun Rusia. Ini menarik Jokowi. Jadi yang dia bangun adalah dia ingin membangun satu kultur politik persahabatan. Dua orang berselisih, yes. Tapi kita harus membangun satu jembatan. Karena itu Jokowi ini semacam bridging lah. Bridging antara Rusia dengan Ukraina. Kalau politik kemanusiaan saya rasa Jokowi ini bukan hanya dalam krisis Rusia Ukraina, politik dalam negeri juga saya melihat Jokowi ada watak humanity-nya itu cukup kental ya, cukup kental. Tapi poin saya sebetulnya ini kunjungan Jokowi ini adalah sebetulnya kalau dalam politik regional sebetulnya Indonesia itu punya kepentingan yang sangat besar terkait dengan krisis Rusia Ukraina karena dia Indonesia lebih khusus ASEAN itu sekarang dia semacam berada di antara dua kekuatan itu. Kekuatan pertama, Amerika Serikat ingin tetap mendominasi atau pengaruhnya masih besar di ASEAN. China, dia udah mulai masuk di Indonesia, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Ya. Amerika Serikat dari kultur politik industrialnya tadi itu, dia masih memainkan politik geopolitik, di mana di sana dia berbicara tentang hegemoni, take over kekuasaan negara-negara lain dan dia mesti bisa membawa mensubordinasi yang lain. Tapi China dia masuk dengan salah satu strategi yang menurut saya ini yang dibutuhkan oleh ASEAN. Apa itu? Geoekonomi. Ada dua istilah sebetulnya dalam filsafat kemiliteran, tapi ada hubungannya dengan politik. Bahwa langkah politik China itu dia mengambil satu langkah strategi militer Cina, itu strategi Konfusian namanya, yang disebut intent based strategy. Dari intent based strategy itu saya begini, kalau saya mau mendekati Pak Sebastian, saya mesti memahami dan mengetahui apa sih keinginannya Pak Bas ini, gitu kan? Karena itu dia mesti meneliti Pak Bas, saya mesti meneliti Pak Bas ini kemauannya apa sih ini orang ini. Lalu saya masuk. Nah, China paham betul bahwa ASEAN sekarang itu sedang ingin membangun fondasi ekonominya itu. Salah satu contoh itu adalah Kambodia. Sekarang Kamboja itu sedang ada dua proyek besar. Salah satunya itu adalah Darasakor Resort yang dibangun oleh Union Group dari China. Dan itu resort besar sekali, triliunan dia punya ininya. Tapi dianggap oleh Amerika Serikat itu adalah proyek untuk pengembangan pangkalan militer China itu. Padahal oleh pemerintah Kambodia enggak, bukan itu. Okay. Itu yang pertama. Menyambung dari pembicaraan saya sebelum tadi itu, saya mencoba mulai memakai teleskop China. Dia tadi memakai intent based strategy. Jadi dia paham hasrat orang ASEAN, lalu dia masuk dengan geoekonomi. Barat itu dia memakai force based strategi. Jadi dia pakai kekuatan total untuk menguasai lawan itu. Dan itu nggak berubah-berubah sampai sekarang itu. Dari perang dingin sampai sekarang nggak berubah. Lama-lama negara-negara bukan hanya ASEAN, termasuk di Afrika, Amerika Latin, gerah dengan pendekatan seperti ini. Karena itu karakteristiknya itu karakteristik industrial tadi itu kan. Gua bos, kalian datang ke gua. Kurang begitulah gambarannya itu kan. Harus taat pada saya, kalau tidak taat pada saya akan beri sanksi. Itu force based strategy itu. Nah, Rusia juga sama lah, kurang lebih sama lah. Sebagai dua negara dikuasakan begitu kelakuannya. Bisa, tapi yang saya mau soroti adalah ini soal kepentingan ASEAN. Itu yang saya mau soroti.
ASEAN itu kalau orang bilang Jokowi ini nggak punya kepentingan lah kita Indonesia ke Rusia itu lewat Jokowi. Enggak, kita punya kepentingan serius. Sangat serius kepentingan kita itu. Apa? Kita sekarang itu semacam bukan menjadi wasit, tapi orang di tengah di antara dua arus besar. Ya, tekanan ada dua sebetulnya tekanan terhadap kita sekarang itu. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh ASEAN. Satu, tekanan dari barat terkait krisis Rusia Ukraina. Tapi itu hanya tekanan jangka pendek. Dan ini tantangan jangka pendek. Tapi Jokowi sudah menjawab kan, dia pergi ke Rusia Ukraina. Getaway katanya, Barat enggak saya enggak ikut kalian. Gua ke Rusia Ukraina. Dia lakukan itu. Yang kedua, tapi pertanyaannya gini ya, pertanyaannya begini, apakah Rusia mengatakan oke deh gue setuju tanpa ada by conditions, tanpa persyaratan-persyaratan? Banyak persyaratan. Dia mikir kan, Rusia juga mikir kan, masa gue sengsara sendiri sih? Kalian blok gua, bank untuk akses global segala macam, kalian ini SWIFT, ngapain saya sendiri yang ini? Kalian juga harus sengsara. Karena itu permintaan kalian ada dua ya. Oke, gue buka energi terus pangan. Tapi ada syarat, kalian juga memudahkan saya, hidup saya itu. Itu gambarannya begitu. Karena secara geopolitik implikasi dari kunjungan Jokowi ini, karena itu saya boleh bilang sekarang pusat dunia sekarang itu ada di Jakarta itu. Oh gitu ya? Ya. Wah ini. Jadi pusat dunia itu ada di Jakarta. Dan ini. Pada bulan November pusat dunia itu ada di Bali itu. Oh, gitu. Nah karena itu kalau Bung Ogi tadi bilang ada jalan lain ke Roma, kita mesti ubah itu pepatah itu. Enggak. Ada jalan lain ke Bali. Oke, ada jalan lain ke Bali. Sebetulnya Jokowi ini eksistensi keberadaannya itu termasuk kunjungannya ke Rusia Ukraina itu dia ada pesan tapi juga ada kritik. Saya mulai dari kritik ya. Kritik yang paling pertama itu dia tempatkan kepada negara-negara yang katanya demokratis. Karena itu Jokowi ingin memulangkan roh demokrasi. Dalam teori-teori berkaitan dengan teori politik termasuk demokrasi. Dia bilang itu demokrasi itu sesungguhnya itu satu sistem yang dipimpin atau dijalankan dengan diskusi itu. Jadi government by discussion. Karena itu untuk polemik-polemik, konflik-konflik dunia itu mesti dibawa ke meja bundar, diskusi. Jadi boleh didefinisikan bahwa demokrasi itu adalah meja bundar. Begitu, bukan di belakang pintu, bukan backdoor deals, tetapi demokrasi itu adalah satu sistem di mana semua hal itu mesti dibawa ke meja bundar untuk didiskusikan. Karena itu ada kritik dia itu ada dua sebetulnya. Pertama kritik terhadap Rusia dan Ukraina, mengapa harus dengan jalan seperti ini itu. Lalu yang kedua kritik terhadap Barat yang katanya adalah jagoan-jagoan demokrasi itu. Nah kritik dia terhadap Barat itu adalah mengapa kalian judgmental itu Bang? Mesti mencari tahu dong ini apa yang permasalahan di antara kami dua itu. Kurang lebih begitu. Tapi tentu saja mereka udah tahu itu, tetapi Jokowi hanya mengatakan kalian kalau memang pembela demokrasi mesti kalian balik ke meja dialog itu. Karena itu Jokowi bilang oke, you datang, Ukraine datang, Rusia datang, Eropa datang, ketemu di Bali ya. Gua siapin meja bundar buat kalian tuh, kita diskusi. Itu kritiknya. Itu kritiknya ya. Lalu yang kedua ada pesan sesungguhnya. Pesan pertama itu lebih khusus terhadap Indonesia. Dengan kejadian COVID, termasuk krisis Rusia Ukraina, sebetulnya Jokowi mau mengingatkan salah satu filosofi dasar dalam politik, termasuk dalam yang terinspirasi oleh militer. Kurang lebih begini intinya. Kedaulatan pangan itu adalah nyawa sebuah negara itu. Saya ambil contoh China. China itu dia mengelola 7% daratan di dunia. Dan dia mampu menghidupi 26, kalau salah, coba dicek. 26% masyarakat global. Itu artinya China itu punya daya tahan pangan yang luar biasa. Sekarang di hadapan COVID, kita lumayan keok. Nah, lalu krisis Rusia Ukraina juga menambah permasalahan itu. Jadi poin terhadap Indonesia, pesan terhadap Indonesia adalah, dan ini saya rasa Jokowi paham betul ini, bahwa Indonesia mulai memikirkan kedaulatan pangannya ke depan. In case suatu saat dia berhadapan dengan masalah seperti ini tuh. Karena kita mau bicara apa saja tanpa ketahanan pangan,
ini sih satu negara itu pasti ambruk. Jadi sebelum berperang dia nggak mungkin bisa angkat senjata lagi, nggak mungkin. Karena perutnya lapar itu. Karena itu dia harus mampu angkat senjata dalam tanda kutip, bisa main di pentas global kalau dia perutnya kenyang itu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ada kritik tapi juga ada pesan. Closing statement saya sih lebih fokus dengan Jokowi ya. Kalau saya mau tempatkan Jokowi ya, dia ini adalah politikus stoik. Stoik itu salah satu aliran dalam filsafat Yunani. Kurang lebih intinya dalam strategi perang ada beberapa pemikir yang menulis tentang stoic warrior atau para prajurit stoik. Kurang lebih tekanannya begini. Apakah appearance itu penting atau yang ada dalam hati aja yang penting? Jokowi bilang dua-duanya penting. Nah, dalam konteks politik global sebagai seorang stoik, Jokowi itu sangat memperhatikan manners. Jadi boleh dibilang manners matter. Jadi cara itu penting. Nah, bagaimana cara Jokowi? Dia menghadapi Barat tanpa banyak bicara dan banyak mendengar. Menghadapi Rusia dan Ukraina, dia tidak menggurui, tapi dia memberi contoh bahwa oke, I come to you, mari kita diskusi. Dan memang sampai di Ukraina, dia disediakan satu meja bundar oleh si Zelensky. Di Rusia, Putin tidak menyediakan meja panjang seperti yang disediakan buat Macron. Tapi dia sediakan satu meja yang benar-benar dekat dengan Jokowi itu. Nah, poinnya adalah manners matter. Cara itu sangat penting. Barat baru hari pertama serangan dia langsung memberi, hari berikutnya dia langsung memberi sanksi. Terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Dalam stoik itu butuh kesabaran, melihat secara jernih lalu mengambil suatu keputusan. Jokowi ini tidak. Dia benar-benar memperhatikan cara dia berdialog dengan siapapun. Nah, karena itu menurut saya sebagai seorang stoik, Jokowi ini berhasil menunjukkan dirinya bahwa dia I'm a man lah, I'm a leader. So datang ke Bali kalian, mesti kalian datang semua ke Bali ya. Gue sediain meja bundar buat kalian itu. Supaya cooling down lah. Jokowi ini dia coolant dia itu ya. Jadi mendinginkan suasana, bukan memanaskan suasana. Kalau ya betul, dia semacam begitu ya. Kalau Barat itu lebih pada api. Lalu Timur itu misalnya katakan api dan bensin. Jokowi ini datang sebagai air sesungguhnya. Karena itu dalam Jokowi dia adalah seorang stoik, dia adalah air, dan dia memang nature-nya dia itu adalah seorang pemebel, bukan pengguna meja bundar tapi dia pencipta meja bundar itu.